Orang yang sudah arif billah ini, yang sudah ma'rifat kepada Allah, belum lagi bercakap, tuan-tuan sekalian, cahaya yang ada pada diri mereka itu sudah masuk ke dalam hati orang-orang yang mendengarnya. Belum bercakap lagi. Kalau bercakap mereka, falamma sami'uha, manakala mereka mendengar nasihat orang yang arif tadi itu, istaqarrat, maka nasihat itu tetap di hati mereka, tak keluar dah, tetap di hati. Wa ta'assarat, berbekas di hati mereka. Wa nahadat, dan bangkit hati mereka itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'arifina sirajan munira, arsyadu ibadallahi siratan mustaqima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu sirran wa jahra, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi arsalahu bashiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-hadi minhajan sawiyya, wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa man salaka maslakan qawima, amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin dan hadirat sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat meneruskan kembali bertemu, bertatap muka, meneruskan pengajian hikam kita, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatus saniyatu was-samanun ba'dal mi'ah min al-hikamil ataiyah. Qala al-imam al-'arif billah Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Maka pada hikmah yang ke-182 dari Al-Hikam Al-Ataiyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Kata beliau, tasbiqu anwarul hukama aqwalahu, wa haitsu ma sarat tanwir wasalat ta'bir. Mendahului cahaya-cahaya dari ahli hikmah, ahli ma'rifat, akan perkataan mereka, dan sekira-kira itu menerangi, maka sampailah ibarat-ibarat mereka. Atau mungkin lebih mudahnya tuan-tuan sekalian, cahaya orang-orang bijak bestari itu mendahului kata-katanya.
maka ketika batin tercerahkan, kata-kata mereka sampai ke lubuk hati pendengarnya. Hikmah ini merupakan pengkhususan dari hikmah sebelumnya. Hikmah yang ke-181 yang kita sudah sampaikan bahwa pada hikmah itu manusia itu terbahagi kepada dua golongan atau dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sembahyang, dia puasa, dia zikir, dia membaca Quran dan ibadah-ibadah lainnya, dan dia memandang ibadah itu merupakan kebaikan dirinya kepada Allah. Ini namanya ahlul hijab indallah, yang terhijab, yang terdinding dari Allah. Dia menganggap bahwa sembahyang itu merupakan kebaikan dirinya untuk Allah. Kelompok yang kedua adalah orang yang beribadah kepada Allah, dia sembahyang, dia puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Mereka memandang bahwa mereka bisa beribadah itu merupakan kebaikan Allah yang Allah berikan kepadanya. Sebaliknya, yang pertama mereka beribadah memandang itulah kebaikan mereka kepada Allah, dan yang kedua adalah golongan yang kedua, mereka beribadah tetapi mereka memandang bisanya mereka beribadah, kita nih bisa berkumpul di majelis ini karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita ke nusah ini. Ini namanya ahlul fathi wal ma'rifah billah. Yang benar itu adalah kelompok yang kedua ini. Jadi kita beribadah dan kita menganggap ibadah yang kita lakukan itu merupakan kebaikan Allah kepada kita, bukan kebaikan kita kepada Allah. Maka dalam hikmah ini yang ke-182 dikhususkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah tentang ulama, tuan-tuan sekalian, tentang ulama. Maka di antara ulama itu, di antara ulama ada yang mereka mengajarkan ilmu-ilmu itu kepada manusia. Mereka membimbing manusia, tetapi mereka menganggap itu adalah bakti mereka kepada Allah. Mereka mengajar, mereka mendidik, mereka membimbing manusia, dan mereka pandang itu merupakan kebaikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kelompok ulama yang terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama-ulama seperti ini, nasihat-nasihat mereka tak akan masuk ke dalam hati orang-orang yang mendengarnya. Kalaupun masuk, masuk di kanan, keluar di kiri. Kemudian tuan-tuan sekalian, ulama yang kedua, mereka mengajarkan ilmu-ilmunya. Mereka memberikan nasihat, mendidik, membimbing manusia. Tetapi mereka memandang bisanya mereka mengajar itu merupakan kebaikan Allah yang Allah berikan kepada mereka, sehingga mereka bisa membimbing itu. Ulama ini disebut dengan ahlul hikmah, atau kita sebutkan pada hikmah yang sebelumnya ahlul fathi wal ma'rifah. Jadi mereka mengajarkan ilmunya siang dan malam, dan mereka memandang, menganggap itu adalah kebaikan Allah kepada mereka. Maka ulama-ulama seperti ini yang mereka mengajar, membimbing dan memandang itu merupakan kebaikan Allah yang Allah berikan kepada mereka. Idza dzakkara al-'arifu ibadallahi ta'ala wa wa'adhahum sabaqa nuru ma'rifatihi ila qulubihim fasarat qulubuhum munawwaratan qabla wusuli at-tadhkirati wal mau'izah ilaihim musta'iddatan liqabuliha. Apabila
memberikan nasihat oleh orang yang makrifat kepada Allah, kepada hamba-hamba Allah tadi, mendahului cahaya makrifat itu masuk ke dalam hati mereka, masuk ke dalam hati hamba-hamba Allah. Orang yang sudah arif billah ini, yang sudah makrifat kepada Allah, belum lagi bercakap, tuan-tuan sekalian, cahaya yang ada pada diri mereka itu sudah masuk ke dalam hati orang-orang yang mendengarnya. Belum bercakap lagi. Kalau bercakap mereka, falamma sami'uha, manakala mereka mendengar nasihat orang yang arif tadi itu, istaqarrat, maka nasihat itu tetap di hati mereka, tak keluar dah, tetap di hati. Wa ta'assarat, berbekas di hati mereka, wa nahadat, dan bangkit hati mereka itu. Jadi begitulah nasihat, pengajaran, bimbingan orang-orang yang arif billah itu. Itu banyak orang-orang dulu begitu tuh ya. Kena yo payah itu mencari itu. Begitulah orang-orang arif billah ini, tuan-tuan sekalian. Nasihat mereka, pengajar mereka bila disampaikan, maka hati orang-orang yang mendengarkan nasihat-nasihat mereka itu istaqarrat wa ta'assarat wa nahadat, tetap berkesan dan bangkit hati mereka itu. Misalnya begini tuan-tuan sekalian, bercakaplah orang yang arif billah ini, bercakap dia. Dalam majlis itu ada orang yang goma main judi, itu juga jauhnya. Bercakap dia tentang judi tadi, maka orang judi atau mungkin yang minum arak, tuan-tuan sekalian, bila mendengar perkataan orang yang arif billah tadi, istaqarrat wa ta'assarat wa nahadat, tetap di hatinya, berkesan di hatinya, dan bangkit hati, dan dia meninggalkan perbuatan tercela itu. Kenapa demikian? Sebab cahaya orang yang arif billah ini sudah masuk dulu ke dalam hati orang yang berbuat demikian, tuan-tuan sekalian. Lain dengan orang yang terhijab dengan Allah, ahlul hijab indallah, terdinding dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan berkesan hati itu dan tidak akan bangkit. Kalaupun masuk dia, tadi sudah disampaikan, masuk kanan keluar kiri. Walidha tara rajulan yudzakkirun nasa bihududillahi walau bikalamin khafifin bila tazyinin wala balighin fayata'assaru fi qulubihim. Oleh karena itu, ada seseorang yang mengingatkan manusia, mengajarkan kepada manusia itu tentang hukum hakam Allah, walaupun dengan perkataan yang ringkas, bikalamin khafifin, perkataan yang ringkas, bila tazyinin, tak ada dia indahnya perkataan itu, tak ada sajaknya, intonasinya biasa saja, ekspresinya biasa saja, ringkas, akan tetapi faita'assaru fi qulubihim, berbekas di hati mereka. Walaysa dzalika illa bisababil nuril ladzi lama'a minhu ila qulubihim, dan tidak ada yang demikian itu melainkan sebab cahayanya yang memancar dari dia kepada hati-hati mereka itu. Nah, jadi tuan-tuan sekalian, orang-orang yang arif billah ni dia cakapnya biasa aja, ringkas dia, tak ada bunga-bunganya, tazinnya tak ada, tak indah dah cakapnya itu, biasa saja, intonasinya biasa saja, ekspresinya biasa saja, tapi perkataan yang ringkas itu yang meluncur keluar dari orang yang arif billah menghujam masuk ke dalam hati orang yang mendengarnya itu. Sebaliknya, ada juga perkataan yang luar biasa indahnya, dihiasi dengan mungkin pantun-pantun, sajak-sajak, intonasi yang luar biasa, akan tetapi nasihat-nasihat itu tidak berkesan dalam hati orang yang mendengarnya itu.
Kenapa demikian? Karena orang ini sendiri terhijab dari Allah, maka perkataan mereka itu gelap oleh orang yang mendengarnya itu. Dalam sebuah hikayat disebutkan Khalifah Harun Ar-Rasyid pernah mengundang para ulama di zaman itu, tuan-tuan sekalian. Diundanglah para ulama. Salah seorang ulama yang beliau undang adalah bernama Syekh Fudail bin Iyad. Datanglah beliau. Fudail bin Iyad ini dikenali sebagai seorang waliullah, ahli ma'rifah, orang yang arif billah, dikenal dengan kekeramatannya Fudail bin Iyad. Walaupun sebelum sejarahnya itu adalah orang yang asibillah. Tapi di zaman itu setelah beliau bertobat, masyarakat mengenali, bahkan ada sejarahnya dapat dibaca tentang sejarah Fudail bin Iyad itu. Dikenali sebagai seorang waliullah, orang yang arif billah. Salah seorang ulama yang hadir diundang oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid adalah beliau. Sesampainya di istana, ditanyanya uang. Ulama yang arif billah begitu aja dia, tak peduli dia dah. Mana Harun Ar-Rasyid kau? Mana Harun Ar-Rasyid kau? Ditunjuk uanglah ke arah Harun Ar-Rasyid sebagai khalifah di masa itu. Datang dia. Engkau khalifah? Iya. Engkau memegang amanat yang besar. Cakapnya sikit aja. Engkau memegang amanah yang besar. Harun Ar-Rasyid menangis dan pingsan. Agak kita heran juga, kita heran macam mana bisa menangis pingsan. Kenapa beliau boleh menangis dan pingsan? Karena sebelum Fudail bin Iyad bercakap, cahaya itu sudah memancar dan masuk ke dalam hati Harun Ar-Rasyid, dan Harun Ar-Rasyid pula menerima secara terbuka, tuan-tuan sekalian. Ditimonya nasihat itu, menangis dan pingsan. Yang pingsan kok bukan uang biasa raja. Walakin akan tetapi kadang-kadang tidak tembus cahaya itu dari nurul ladzi jazri qulubihim falata'assar fi qulubihim. Akan tetapi kadang-kadang tidak tembus cahaya itu ke lubuk hati mereka, maka tidak berbekas nasihat itu dalam hati mereka itu. Apa maksudnya? Orang yang menyampaikan itu orang yang arif billah, hebat dia. Akan tetapi nasihat orang ini tidak bisa menembus hati orang yang dinasihati tadi. Padahal tadi dikatakan bahwa orang yang arif billah sebelum bercakap sudah masuk ke dalam hati orang yang mendengarnya. Tetapi ada juga orang tidak bisa menerima cahaya dan nasihat orang-orang yang arif billah ini. Fa'lam anna sababa dzalika, ketahuilah bahwa sebab yang demikian itu imma mautu qulubihim, ada kalanya mati hati orang yang dinasihati itu. Walaupun yang menyampaikan itu orang yang hebat-hebat cahayanya, dapat menembus hati-hati orang yang mendengarnya seperti sampaikan tadi, tapi orang ini mati hatinya, tuan-tuan sekalian. Oleh karena itu tidak dapat masuk perkataan nasihat itu ke dalam hati yang mati tadi itu. Mati hati. Dalam Quran pun ada disebutkan, mati tertutup dia. Au maraduha bi anwa'il amrad, atau sakitnya hati itu dengan macam-macam penyakit. Tidak matinya hati itu, tapi hati itu banyak penyakit-penyakitnya. Makanya dalam orang-orang salikin, tuan-tuan sekalian, memanglah tuan tidak diterangkan, dijelaskan kepada tuan-tuan tentang penyakit-penyakit yang bersarang di setiap makom-makom yang tuan zikirkan itu. Tuan ikut aja. Akan tetapi ketua dizikirkan, maka terkikislah sedikit demi sedikit penyakit-penyakit yang bersarang di setiap makom yang tuan zikirkan itu. Sentralnya mana? Di latifatul qalbi. 2 jari di bawah susu, sejari ke kiri dia. Fokus saja ke situ, elok di sentral itu, eloklah berikutnya. Orang mati ini, tuan-tuan sekalian, dikasih minum,
apa pun minum tumpah lah dia, enggak. Orang mati kasih minum dia, ngamuk orang ada, apa dikasih pula orang mati minum. Satu ibarah, orang mati kalau dikasih minum, tuan-tuan sekalian, apa saja minumannya akan tumpah. Jangankan orang mati, orang yang kaya, yang ada jabatan tapi ada penyakitnya, segala macam makanan tak seleo. Dikasih ika tak seleo, dikasih ika pai liu dan lain-lainnya. Kenapa? Ada penyakitnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah merupakan Sayyidul Arifin. Beliau ini penghulu segala orang arif. Tak ada yang bisa mengalahkan cahaya Rasulullah. Rasulullah lah segalanya. Dapat kita cahaya itu mudah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesitulah wasilahnya. Beliau dikatakan Sayyidul Arifin, penghulu segala orang yang arif. Kalau begitu, kuatlah cahaya beliau, sangatlah kuat. Luar biasa kuatnya. Begitu kuatnya cahaya Rasulullah, penghulu segala yang arif billah ini, kuat cahayanya, bagus nasihatnya, dikuatkan dengan mukjizat, nasihat tak masuk ke dalam hati Abu Jahal, tak masuk lah. Kurang apa lagi. Bahkan pernah satu riwayat ditantangnya Rasulullah, kalau engkau bisa membelah bulan, aku akan memeluk agama Islam. Keluar Rasulullah, dan Rasulullah menunjuk bulan itu, terbelahlah bulan. Dan supaya tuan-tuan tahu, sudah ada kajian, memang pernah sejarahnya bulan itu terbelah. Ika bukan bulan main-main, bulan betul. Ditunjuk Rasulullah, terbelah bulan. Apa kata Abu Jahal? Ika sihir. Hati itu dah mati dah. Banyak permintaan. Biasanya orang yang mau memeluk agama Islam banyak betul permintaannya. Minta ini, minta itu, melihat malaikat, berjumpa dengan Allah. Para sahabat tidak pernah meminta itu, tapi berjumpa dengan malaikat, tuan-tuan sekalian. Nabi Musa alaihissalam. Semalam kita cerita tentang Nabi Musa, kalimullah, orang Nabi yang bercakap-cakap dengan Allah tu Nabi Musa alaihissalam. Berdialog dengan Allah dengan dialog yang panjang sebelum menghadap Fir'aun pada pertemuan pertama itu. Kurang apa lagi? Nabi Musa ini bercakap-cakap dengan Allah, melihat nur itu. Ketika memberikan nasihat kepada Fir'aun, Nabi Musa itu dikojaannya. Kenapa? Karena hati Fir'aun itu sudah mati. Maka demikian jugalah halnya tuan-tuan sekalian. Macam manapun bagusnya nasihat itu disampaikan kepada kita ni, tapi mati hati kita, tak masuk dah. Kenapa? Boleh jadi karena mati hati itu, atau karena banyak penyakit dalam hati, maka menyebabkan nasihat-nasihat itu dia tak masuk ke dalam hati itu. Bukan saya nak menyuruh masuk suluk dah, tidak dah. Ya. Bukan saya nak menyuruh masuk suluk. Tapi kalau masuk suluk elok juga gitu. Al-ma'siyatu kulluha turisu maradul qalbi. Maksiat itu seluruhnya menimbulkan penyakit hati. Bahaya tuan-tuan sekalian. Maka berkata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah berkata, ini biasanya pelajaran orang-orang pondok di pondok ini, kata beliau, syakautu ila waki'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asin. Aku mengadu kepada guruku namanya Waki, mengadu Imam Syafi'i kepada gurunya namanya Waki,
tentang jahatnya, buruknya hafalanku, kata beliau. Beliau memberi petunjuk kepadaku, kata gurunya, diberikan petunjuk kepadaku, kata Imam Syafi'i, tinggalkan maksiat, dan beliau mengkhabarkan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya dari Allah itu tidak akan masuk kepada orang yang berbuat maksiat itu. Dan maksiat itu kita sudah tahu, di 7 tempat orang suluk tahulah itu. Jadi tuan-tuan sekalian, kemungkinan kenapa seorang itu tetap dalam keadaan gelap, tetap dalam keadaan jalan yang salah, yang pertama, kemungkinan yang pertama, orang yang memberi nasihat kepadanya adalah orang yang terhijab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menganggap dirinya berbuat baik adalah kebaikan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, atau orang itu sendiri yang mati hatinya sehingga tidak bisa menerima nasihat dari orang yang beri nasihat itu, tuan-tuan sekalian. La siyamal kibr, apalagi kesombongan. Maka siapapun orang yang sombong ini, siapapun orangnya yang berikan nasihat kepadanya tidak akan mampan, tuan-tuan sekalian. Ini bahayanya. Orang yang ada sifat sombong pada dirinya itu, nasihat apapun tidak akan masuk mampan kepadanya. Tak bisa diterimanya nasihat itu. Kenapa? Di antaranya penyakit hati tadi, karena kesombongan tadi. Tadi sudah kita sampaikan, Fir'aun laknatullah tidak mau menerima nasihat Nabi Musa. Kenapa? Karena sombongnya. Qarun laknatullah demikian juga, sehingga dikuburkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditenggelamkan ke perut bumi. Kenapa? Karena sombongnya, ujubnya lagi-lagi. Namruz laknatullah tidak mau menerima nasihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena sombongnya. Bahkan tuan-tuan sekalian, tadi sudah kita sebutkan, bukan hanya nasihat diberikan, nasihat itu dikuatkan dengan perkataan yang baik, mukjizat yang luar biasa menguatkan nasihat tadi. Tapi karena hati mati dan ada penyakit seperti sombong, maka tidak mempanlah masuk ke dalam hati tadi. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku palingkan, sa'asrif, kata Allah, aku palingkan dari ayat-ayatku, dari ilmu, apalagi dari ma'rifat, orang-orang yang bersifat sombong di muka bumi ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sombong. Ada lagi penyakitnya lain, namanya riya. Orang yang riya ini, tuan-tuan sekalian, dia tidak akan dapat masuk hatinya itu menerima nasihat-nasihat dari orang yang menyampaikan nasihat itu. Sembahyang bukan karena Allah, puasa bukan karena Allah, dan lain-lainnya. Ilmu bukan karena Allah, maka ilmu itu tidak akan masuk ke dalam hatinya. Orang yang hendak mencari kebaikan bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tuan-tuan sekalian, ilmu itu tidak akan masuk ke dalam hatinya, atau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali pernah berkata, talabtul ilma li ghairillah fa'abal ilmu illa ayyakuna lillah. Saya ulang, tuan-tuan sekalian, talabtul ilma li ghairillah fa'abal ilmu illa ayyakuna lillah. Kata beliau, aku dulu pernah menuntut ilmu. Kata Imam Ghazali, dulu aku pernah menuntut ilmu bukan karena Allah, maka ilmu enggan masuk ke dalam hati kecuali ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan hikmah yang ke-182 ini memberikan pelajaran
pengajaran dan pelajaran untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita seluas-luasnya untuk menerima cahaya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.